Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga lancar dan membawa berkah. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, inilah Tajam Sepekan selengkapnya. Kepolisian Resor Jember bersama TNI, Satpol PP dan jajaran Muspika setempat melaksanakan inspeksi mendadak di beberapa rumah karaoke di kawasan Kecamatan Kaliwates, Jember. Sejumlah rumah karaoke seperti Terminator, Indonesia, Oasis, Happy Papi, Star, Hotel Aston hingga Pi satu persatu didatangi langsung oleh aparat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember. Dari hasil inspeksi tersebut seluruhnya mematuhi surat edaran tersebut dan berjanji akan tutup selama bulan suci Ramadan. Namun bila ada yang menyalahi aturan, Polres juga tak segan untuk memberikan sanksi hingga pencabutan izin usaha. Sudah kami kelilingi semua dan alhamdulillah semuanya tutup, semuanya mengindahkan daripada apa yang menjadi kesepakatan bersama yang sudah kami tanda tangani pada tanggal 24 Mei di mana Forkopimda semua tanda tangan, ormas-ormas Islam tanda tangan, bahkan PHRI, pengusaha hotel dan restoran Indonesia juga sudah menandatangani kesepakatan bersama. Dicabut izinnya apabila masih ada selama buka di bulan Ramadan ini. Dengan ditutupnya tempat hiburan malam dari tanggal 25 Mei hingga 28 Juni ini, diharapkan warga Jember lebih khusyuk menjalankan ibadah puasa. Dari Kaliwates Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Suasana di kantor pos Jember menjelang awal bulan Ramadan sudah mulai tampak sibuk dengan pekerjaannya, di mana petugas sudah mulai melayani masyarakat yang ingin mengirim barang atau uang ke keluarga mereka. Dan juga beberapa petugas bagian pengiriman barang sudah mempersiapkan pengiriman ke masyarakat. Menjelang awal bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sudah mengalami kenaikan sebesar 90-100%. Kantor pos juga akan memberikan layanan antar jemput barang kepada masyarakat yang ingin mengirim barang dengan layanan paket pos biasa, sehingga mempermudah dan tidak repot-repot membawa barang saat akan mudik ke kampung halamannya. Dengan layanan paket pos biasa, pemudik cukup mengirim barang lewat pos dengan layanan jemput barang ke alamat masing-masing dan dikirim dengan seekonomis mungkin, aman, tepat, dan nyaman. Pengiriman barang dari luar negeri maupun dari kota-kota lain di Jember gimana? Oh ya, jadi pengiriman barang pas waktu Ramadan seperti ini, menjelang Ramadan dan menjelang hari Lebaran, kita mengalami kenaikan sekitar 90-100%. Baik yang dalam negeri, pengiriman ke dalam negeri domestik ataupun yang ke luar negeri. Jadi pos untuk memudahkan masyarakat selama bulan Ramadan dan nanti memudik, kita memiliki layanan pengiriman paket pos biasa. Jadi paket pos biasa ini daripada pemudik repot-repot bawa barangnya, kirim aja lewat pos, kita bisa jemput ke alamat rumah masing-masing. Kita kirimkan dengan biaya seekonomis mungkin, aman, tepat, dan nyaman. Dari kantor pos, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. PT KAI Daop 9 Jember menyediakan program mudik gratis yang berlaku pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2017 mendatang. Kereta yang disediakan yakni kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi Surabaya serta kereta api Tawangalun jurusan Banyuwangi Malang. Dari kedua rangkaian kereta tersebut, Daop 9 Jember menyediakan sebanyak 3.000 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 3.000 tempat duduk tersebut nantinya dibagi dua, 1.500 untuk kereta Probowangi dan 1.500 untuk kereta Tawangalun. Mengenai pemesanan tiket mudik gratis, masyarakat bisa memesan di stasiun terdekat atau stasiun yang dilalui oleh kedua kereta tersebut. Dan masyarakat yang memesan diwajibkan membawa fotokopi identitas baik KTP, kartu keluarga atau kartu pelajar dengan ketentuan satu pemesan maksimal 4 tiket. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT KAI mengadakan program mudik dan balik gratis. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, pelaksanaan program mudik dan balik gratis tersebut
dilakukan pada waktu arus balik, khususnya pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni menggunakan 2 kereta api, yaitu kereta api Tawang Alun relasi Malang Banyuwangi dan kereta api Probowangi relasi Banyuwangi ke arah Surabaya. Berapa Pak yang dilayani? Total tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan 2 kereta api tersebut dalam rangka mudik dan balik gratis berjumlah 3.000 tempat duduk. Masing-masing 1.500 untuk kereta api Tawang Alun dan 1.500 untuk kereta api Probowangi. Itu pendaftarannya di mana? Di loket langsung atau gimana? Masyarakat yang ingin memanfaatkan program mudik dan balik gratis tersebut bisa melakukan pemesanan di loket stasiun yang dilewati oleh perjalanan kereta api tersebut. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini dari data yang ada untuk kereta api Probowangi ya, kan pemesanan mulai kemarin sampai dengan sekarang rata-rata sudah terjual sekitar 80-90%. Dan kereta api Tawang Alun untuk keberangkatan atau perjalanan tanggal 27 sampai dengan 29 Juni nantinya sudah terjual atau terpesan sekitar 90%. Jadi masyarakat memang sangat-sangat tinggi untuk memanfaatkan program mudik dan balik gratis menggunakan transportasi kereta api. Dari Daob 9 Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Adanya informasi yang beredar tentang beras rastra yang tidak layak konsumsi, Kapolres Jember dengan didampingi Kapolres Jember langsung mendatangi warga di Kelurahan Antirogo. Dari sekitar 1.000 kepala keluarga penerima rastra di Kelurahan Antirogo, hampir seluruhnya layak untuk dikonsumsi. Namun masih ada temuan beras tak layak konsumsi sebanyak 1 sak. Pak Kasubdolok yang akan menjelaskan. Mendapat berasnya rusak, warga tersebut melaporkan kepada RT dan RW serta aparat desa setempat. Setelah itu, secara bersamaan aparat kepolisian setempat melihat laporan beras rusak tersebut melalui media sosial Facebook, sehingga langsung dilakukan tindakan. Setelah dilakukan pergantian dan juga rilis di lingkungan Antirogo, Kapolres mengapresiasi langkah Bulog untuk langsung mengganti beras yang rusak tersebut dan diharapkan kejadian serupa tak akan terjadi kembali. Pertama kami melihatnya dari media sosial, dari Facebook, bahwa ada warga masyarakat yang menerima beras rastra yang tidak layak dikonsumsi. Kemudian petugas kami melakukan penyelidikan apakah ada pengoplosan atau tidak. Sejauh ini sih kami tidak menemukan adanya pengoplosan. Kemudian kami koordinasikan dengan Dolok, yang mana Dolok menyampaikan bahwa siap untuk dilakukan penggantian bagi rastra yang tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Jadi berapapun banyaknya beras yang dirasakan tidak layak konsumsi, maka Dolok siap. Jangankan 10 sak, 1 sak pun dilaporkan tidak layak, beliau langsung siap untuk mengantarkan. Sementara itu, Kabulok Jember Anto Hendrianto mengaku temuan ini murni disebabkan karena faktor lain, seperti terkena air hujan maupun rusak karena faktor lain. Namun Bulog akan segera mengganti beras yang rusak tersebut maksimal 2 kali 24 jam, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Jadi tempat kami berjuta-juta sak untuk kita tangani yang ada di gudang. Kita sudah melakukan yang terbaik, intinya dalam saat penyaluran kita melakukan persortiran. Sudah dijelaskan dari Pak Kapolres tadi, memang dari 90-95 KK hanya 1 sak ditemukan itu siap kita ganti apabila ada yang rusak. Jangankan 10, 1 sak pada hari itu langsung kita tangani untuk kita ganti. Itu intinya kita itu selalu mendatangkan di dalam hal untuk selalu mendapatkan laporan-laporan yang dari masyarakat apabila ada kerusakan-kerusakan. Kami sendiri menangani beras yang berapa sak yang ada di juta-juta sak yang ada di gudang kami sendiri juga sudah semaksimal mungkin. Juga cara perawatan dan sebagainya itu pun harus kita lakukan. Tapi di sini ada kejadian 1 sak yang diterima manfaat kurang baik, itu pun kami respon langsung kami ganti saat itu juga. Kedepan Bulog akan meningkatkan kontrol terhadap beras yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Dari Antirogo Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jadi kalau ada Haryono warga Bondowoso langsung digelandang ke Mapolsek Patrang saat sedang melakukan transaksi jual beli petasan di Kecamatan Patrang. Haryono membuat petasan jenis renteng dalam ukuran cukup besar yang akan dijual per meternya dengan harga Rp70.000 kepada seseorang asal Jember.
Menurut Haryono, ia membuat dan meracik sendiri bubuk petasan itu sesuai permintaan dari pembeli. Haryono yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini mengaku hanya membuat petasan ketika ada pesanan saja. Bubuk itu, bubuk mercon itu sampai dapat dari mana? Dari teman. Di mana? Oh, transaksinya di luar. Kalitapen Bondowoso ya. Itu belinya dalam sudah campuran atau masih itu? Sudah jadi berarti. Apa sampean nyampur sendiri kayak potasnya ininya? Enggak, sudah jadi. Yang buat selongsong itu siapa? Sampean. Yang rakit. Sampai yang rakit. 1 meter sampai jual berapa? 70. Itu berapa meter yang kita amankan? Lebih dari 3 meter. Terus yang besar itu daya ledaknya kira-kira berapa kilo? Kedengaran? Entah nyampe 5 Tidak sampai 1 kilo. Itu 3 meter itu menghabiskan bubuk berapa kilo? 1,5 kilo. Kamu mendapatkan itu kertas-kertas itu dari mana? Beli atau dari dikasih teman? Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti ratusan petasan yang siap diledakkan. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Keistimewaan bulan Ramadan yang menawarkan pahala berlipat ganda ternyata juga terlihat langsung dalam meningkatnya animo masyarakat dalam bersedekah. Dibandingkan dengan hari biasa, tren berdonasi pada rumah zakat cenderung meningkat di bulan Ramadan. Tidak terkecuali di Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember. Pada hari di luar bulan Ramadan, pencapaian zakat infak dan sedekah yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar 72 juta rupiah. Sedangkan di bulan suci Ramadan cenderung meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 108 juta rupiah dalam 1 bulan. Menurut Kepala Cabang Amil Zakat Nurul Hidayat Jember, Ustadz Abdul Latif, prioritas penyaluran uang donasi masyarakat tersebut akan difokuskan pada kaum fakir dan miskin. Alhamdulillah di lembaga kami Nurul Hayat ini di bulan Ramadan ini pendapatannya bisa sangat meningkat, bahkan mungkin hampir 50% daripada bulan-bulan biasa. Seperti itu. Kayak kejadian pada tahun lalu, pada bulan April itu total pendapatan kami masih sekitar 75-an, tapi pada bulan puasa bulan Juni sampai Juli itu sekitar 108 lebih. Nah, distribusi juga itu prioritasnya seperti apa? Nah, kita prioritaskan yang fakir miskin. Dalam pandangan Islam, sejatinya instrumen zakat dan sedekah memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan umat. Sehingga kaum kelas sosial terendah seperti fakir, miskin, dan budak wajib diprioritaskan dalam penyaluran zakat tersebut. Menurut Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, Dr. Abdul Wadud Nafis, Islam juga menganjurkan zakat produktif bukan zakat konsumtif, sehingga penyaluran zakat bisa dalam bentuk pemberdayaan melalui modal usaha, peralatan, dan keterampilan. Dengan begitu, kaum fakir miskin bisa mandiri, bahkan bisa berubah status dari penerima zakat atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki. Dan didik mental seorang yang mandiri. Pada akhirnya orang yang miskin ini dilatih keterampilan, diterpa pikirannya dan jiwanya, akhirnya menjadi pengusaha. Dengan menggunakan harta zakat ini, maka pada akhirnya yang dulunya dia menjadi mustahik menjadi muzaki. Dengan apa? Yang disebut namanya zakat produktif. Yang zakat itu tidak dipakai untuk konsumtif yang sifatnya hanya beli baju, makanan, tapi dipakai untuk modal usaha, tapi tidak hanya berdiri di situ, tapi dilatih untuk menjadi pengusaha, baik keterampilan atau kejiwaan. Dari IAIN Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Memasuki bulan Ramadan 1438 Hijriah, jumlah permintaan kebutuhan uang tunai di kantor Bank Indonesia Jember mencapai 4.483 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan total kebutuhan dari 29 bank di bawah wilayah kantor Bank Indonesia Jember meliputi Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.
Kedepan Bank Indonesia Jember bersama perbankan berencana akan melaksanakan kegiatan penukaran uang pada tanggal 12 Juni sampai 23 Juni 2017 di titik-titik tertentu seperti alun-alun Jember dan sejumlah alun-alun kecamatan. Selain itu, Bank Indonesia juga mewajibkan perbankan untuk membuka pelayanan penukaran uang demi kemudahan masyarakat. Intensifnya ya, makanya saya bilang, kita nih ya terus terangan sampai udah 13 kali. Berarti apa? Ya teman-teman bisa lihat ya, hampir rata-rata 2 minggu sekali kita harus apa? Kalau di sana kurang, kita dropping, gitu ya. Soal pengamanan seperti apa? Pengamanannya jelas, kita Bank Indonesia selalu kerjasama dengan aparat keamanan, terutama kepolisian itu adalah BRIMOB, sesuai dengan SOP kita BRIMOB. Menurut Bank Indonesia, penyebab peningkatan kebutuhan uang ini tidak hanya efek dari bulan Ramadan saja. Namun banyaknya investor yang mulai masuk ke daerah Tapal Kuda juga memberikan pengaruh yang signifikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah memang belum bisa menuntaskan seluruh peredaran uang palsu yang ada di masyarakat. Namun di wilayah Tapal Kuda yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, peredaran uang palsu dipastikan menurun di tahun 2017. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Wilayah Jember, temuan uang palsu yang diterima oleh Bank Indonesia sejauh ini masih sebanyak 2.581 lembar. Angka tersebut menurun 50% dibandingkan tahun 2016 lalu yang mencapai 4.065 lembar. Bahkan di tahun 2016, temuan uang palsu hampir terjadi setiap bulan di perbankan. Menurut Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jember, Ferry Tumpal, tren penurunan ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang sudah mulai pintar untuk membedakan uang palsu. Di laporan kita itu ada 2.500 berapa lembar ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu menurun. Ya. Menurun ya. Kalau tahun kemarin kan 4.589, sekarang 2.500 berapa. Berarti artinya setengah 50% lah turunnya. Ferry berharap temuan uang palsu terus menurun di tahun berikutnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Ponco Hartanto, membenarkan keduanya yang berinisial DP selaku mantan Ketua Askap dan ADS mantan Bendahara Askap memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi untuk melengkapi berkas dan juga mengcross-check keterangan yang disampaikan para saksi sebelumnya. Keduanya diperiksa atas kasus dugaan korupsi Askap PSSI Jember tahun anggaran 2014-2015 dan diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 2,6 miliar. Perkembangan Askap Jember untuk hari ini, pemeriksaan hari ini memanggil saksi atas nama Diponegoro dan Bendahara Ari Dwi Susanto. Di progresnya tetap seperti yang diharapkan rekan-rekan. Penyidikan tetap masih berjalan. Terus sekalian kita menunggu dari hasil penyidikan itu sudah dihitung kerugian negara. Namun kami selaku penyidik tidak bisa istilahnya menentukan berapa jumlah dari kerugian negara. Jadi nanti kita mintakan penghitungan kerugian negara ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini bisa ke BPK atau BPKP. Terus untuk Kejaksaan Negeri Jember ini meminta bantuan penghitungan kerugian negara ke BPKP Perwakilan Jawa Timur. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Mungkin itu saja yang paling penting saya sampaikan. Untuk menjamin program pelaksanaan dana desa atau DD beserta alokasi dana desa atau ADD, Kejaksaan Negeri Jember bersama 14 kepala desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat menandatangani nota kesepakatan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan penandatanganan MOU ini, Kejari akan melakukan pendampingan terhadap kepala desa se-Kabupaten Jember dalam urusan tata usaha dan di bidang hukum perdata. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan praktek tindak pidana korupsi dalam realisasi anggaran DD dan ADD tersebut. Apalagi anggaran untuk pembangunan desa tersebut cukup besar dan sudah meningkat dari tahun ke tahun. Contoh ya, sama
pertumbuhan 5 miliar lebih tahun 2015. 2016 naik lagi sampai 10 miliar. Ya 10 miliar lebih. Sekarang 2017 naik lagi 13 miliar lebih. Itu supaya meminimalisir permasalahan-permasalahan. Tidak ingin saudara-saudara di Riau, kepala desa ini ada masalah hukum. Sosialisasi mengenai pelaksanaan dari kegiatan penggunaan dana. Jadi dengan adanya pendampingan hukum, ini diharapkan sesuai dengan program pemerintah diutamakan pencegahan tindak pidana korupsi. Insya Allah dengan pendampingan itu tidak akan terjadi pidana korupsi karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu kan masih dalam kontrak, itu masih dalam ranah hukum keperdataan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bagi-bagi angpau sudah menjadi salah satu tradisi hari raya di Indonesia, tak terkecuali Hari Raya Idul Fitri. Kebiasaan ini membuat perbankan selalu ramai dipenuhi masyarakat yang ingin menukarkan uang baru. Namun, sejumlah warga mulai melakukan penukaran jauh-jauh hari sebelum hari raya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian panjang yang melelahkan saat mendekati hari raya. Salah satu warga tersebut adalah Pipit yang datang langsung ke Bank Indonesia kantor perwakilan Jember untuk melakukan penukaran uang baru yang akan dibagikan ke sanak saudara saat Idul Fitri 2017 ini. Pipit mengaku sudah terbiasa melakukan setiap tahunnya. 10.000. Berapa jumlahnya yang ditukar? 15. Tukar uang pecahan baru semua. Kedepan, Bank Indonesia Jember bersama perbankan lainnya akan melaksanakan kegiatan penukaran uang pada tanggal 12 Juni sampai 23 Juni 2017 di titik-titik tertentu seperti di alun-alun Jember dan lain-lain. Selain itu, Bank Indonesia juga mewajibkan perbankan untuk membuka pelayanan penukaran uang demi kemudahan masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aparat kepolisian langsung menyita beras yang berjumlah belasan ton di dalam gudang milik Fuad Hasni, warga Kecamatan Kalisan. Dari keterangan pelaku, pengoplosan beras rastra dengan beras milik petani tersebut menggunakan perbandingan 2:3, yakni untuk 2 beras petani dan 3 untuk beras rastra, lalu langsung dikemas di kemasan beras premium dengan merek Cap Onta. Pelaku mengaku beras merek Onta tersebut dipasarkan dengan harga Rp7.500 per kilogramnya. Pelaku mendapat keuntungan Rp1.500 untuk per kilogram. Informasinya kan ada beberapa bahan beras yang dibongkar. Di antaranya adalah beras yang harusnya terdistribusi rastra kepada warga masyarakat, itu dibeli dengan harga Rp6.000. Kemudian dioplos dengan beras yang lain, kemudian diperjualbelikan dengan harga Rp7.500, kemudian menggunakan kemasan beras Cap Onta. Sudah ada yang diamankan? Ini masih kami hitung, cukup banyak. Ini baru sampel kami bawa ke Polres, yang di gudang masih ada, kita lakukan polis lain. Teman-teman masih menghitung di lapangan. Nanti setelah fix kami akan informasi lebih lanjut. Sudah ada yang diamankan? Sementara sudah ada 1 orang tersangka dengan karyawan-karyawannya kami amankan sebanyak 6 orang sebagai saksi. Ada pelanggarannya tentang Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana pasal 139 dengan pasal 142 yang bersangkutan melakukan pembongkaran pengemasan akhir, kemudian dikemas ulang, kemudian diperdagangkan. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pendaftaran sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri akan dibuka secara online pada tanggal 5 Juni 2017 mendatang. Namun di tahun ini juga akan dibuka jalur pendaftaran secara offline melalui mitra warga. Jalur khusus ini memungkinkan siswa dari keluarga miskin yang ada di sekitar sekolah untuk bisa mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan kurang mampu dari kelurahan dan disertai Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Lutfi Isa, di tahun 2017 ini memang ada beberapa jalur pendaftaran. Misalnya jalur prestasi tanpa tes masuk, jalur prestasi non-akademik atau jalur cabang olahraga, dan jalur mitra warga sebagai jalur khusus untuk memberi kesempatan bagi anak-anak kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak.
PDB SMA SMK Negeri se-Kabupaten Jember memang agak berbeda sistemnya. Ini ada 2 jalur. Jadi jalur yang pertama jalur offline dan jalur online. Jalur offline ini nanti kita mulai Juni. Jalur offline ini adalah jalur ada 3 cara, 3 jalur yaitu prestasi, jalur mitra warga, dan jalur bidik misi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan bekal alat berupa GPS, diharapkan nantinya nelayan akan dipandu dan diinformasikan di mana letak ikan berkumpul, sehingga proses menangkap ikan akan lebih mudah mengurangi biaya operasional. Teknologi ini sebagian sudah diterapkan oleh nelayan, dan dalam waktu dekat, sosialisasi sistem GPS pendeteksi ikan ini diharapkan telah menyeluruh sehingga para nelayan tak lagi kesulitan untuk mencari letak ikan yang berada. Bahkan teknologi ini juga bisa dilihat di sistem Android ponsel. Menurut Kepala Dinas Perikanan Jember, pihaknya menggandeng Lapan untuk membantu para nelayan mendeteksi keberadaan ikan. Sehingga apabila musim paceklik tiba, alat tersebut bisa mencari letak ikan dan nelayan bisa terpandu untuk menangkap ikan di tempat yang lain. Kalau musim ikan selama 2 tahun ini memang tidak menentu ya, karena perubahan iklim yang ada sekarang ini memang berdampak terhadap musim ikan. Kepastian seperti ini kami berupaya untuk memberikan sentuhan teknologi pada masyarakat nelayan. Ini baru-baru ini Dinas Perikanan ini kerjasama dengan Lapan, lembaga penerbangan yang antariksa, di mana dari pihak Lapan ini menyediakan data ya, secara berkala tentang zona potensi penangkapan ikan. Ini kemarin beberapa minggu yang lalu sudah diadakan pelatihannya. Kemudian setelah itu diberi bantuan alat GPS dan Finder. Sudah dipraktekkan pada waktu itu. Jadi kita tinggalan saja nanti menunggu informasi lebih lanjut dari Lapan tentang fishing ground daerah penangkapan ikan yang ada di perairan Jember ini ada pada koordinat berapa. Dari Kebonsari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Warga Dusun Kerajaan, Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung digemparkan dengan adanya seorang bocah berusia 3 tahun yang diduga disunat jin atau makhluk halus di atas pohon jambu yang berukuran besar dengan berusia puluhan tahun yang saat ini berada di belakang rumah warga. Banyak warga sekitar yang mendatangi pohon jambu tersebut. Bocah disunat jin ini gimana Pak perasaannya Pak? Kaget. Kaget ya? Iya. Ini sebelumnya pernah terjadi di sini Pak? Nggak pernah terjadi. Nggak pernah. Oh, gitu. Itu memang pohon besar itu sudah lama ya Pak? Udah lama. Kira-kira berapa tahun Pak? Lama itu. Mulai saya masih kecil udah ada. Sudah ada. Iya. Baru kali ini ada bocah yang ini kejadian kayak gini. Rumah Muhammad Solihin, bocah berusia 3 tahun yang menjadi korban disunat oleh jin atau makhluk halus, banyak dikunjungi warga sekitar untuk bisa melihat langsung kondisi bocah tersebut. Kini bocah tersebut masih berbaring lemas dan merasa kesakitan di atas tempat tidurnya, dengan kondisi alat kelaminnya terkelupas layaknya di hitan pada umumnya. Pihak keluarga bocah berusia 3 tahun tersebut merasa kaget dan tidak percaya bahwa anaknya disunat jin atau makhluk halus. Ya itu lah teko wetan iku. Anak aku ya teko wetan ngomong, aku mari sunat Pak, mari sunat wis. Iki, aku gak percaya didelok ya aku. Dene mari sunat. Sopo sing sunat? Kon hin uang digowo ning anu. Ning ur kayu. Udah terkelupas gitu ya Pak? Iya. Usai kejadian tersebut, pihak keluarga langsung menghubungi petugas medis untuk memeriksa kesehatan Muhammad Solihin.
Dari Balung, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV, melaporkan. Sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Santari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan salam 1 TV.